HKBP Sola Gracia Kayu Mas pada Minggu 12 Juli 2020. Ibadah kita minggu ini dipimpin oleh Inang Sintua Nyonya Manurung Boru Sirait. Yuk adik-adik dari rumah tetap ucapkan selamat hari Minggu kepada Inang ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sekarang mari semua adik-adik kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik yang baik, mari kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. BAIK baik. Yuk sambil bangkit berdiri kita bernyanyi dengan penuh semangat. Musik. Saya mau turun Tuhan Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan di bulan Juli yang tertulis di kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Kita sama-sama mengucapkannya. Perolehlah iman, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Di ayat kedua adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan sambil bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Musik.
rindu untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sampai hari ini kami dibolehkan Tuhan menikmati hari Minggu, hari yang baru. Biarlah Tuhan saja yang menjaga kami Tuhan. Dalam ibadah kami pada hari ini, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk dapat membaca, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini yang akan kita baca dan akan kita renungkan, bahkan akan kita lakukan, terambil dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka kitab Amos. Kitab Amos ada di Perjanjian Lama. Amos pasalnya yang kelima, ayat ke-13 sampai ayat 14 sampai yang ke-15. Judulnya Hidup dan Mati. Ayat 14 berbunyi, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Bagi orang yang mendengar dapat melakukannya. Adik-adik, kita belajar dulu satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Judulnya kita ambil dari kitab Amos. Siapa Amos? Ya, kalau yang sudah tahu, yang sering membaca Alkitab pasti tahu siapa Amos. Bisa kita baca dari Amos 7 ayat 14. Dia mengenalkan dirinya sebagai apa? Dia orang biasa ya adik-adik. Dia tinggal di sebuah desa kecil bernama Tekoa di wilayah Yehuda. Bahkan ada yang mengenal bahwa Amos itu hanya seorang gembala, bahkan seorang peladang yang memelihara pohon ara. Itu ya sekelumit kecil tentang siapa Amos. Amos orang biasa yang dipakai Tuhan untuk menegur. Wah, jadi kalau menegur itu biasanya orang seperti apa yang ditegur? Mungkinkah orang yang baik masih ditegur juga? Bisa. Biasanya orang ditegur karena berbuat sesuatu yang tidak baik. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita diperintahkan, ada 2 perintah dari ayat yang kita baca, yaitu kita disuruh mencari kebaikan, disuruh untuk tahu apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Lalu yang kedua, kita juga diperintahkan membedakan baik itu seperti apa, yang jahat itu seperti apa. Dan yang terakhir, kalau sudah tahu, sudah mengenal, mempraktekannya, melakukannya. Biasanya yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Betul sekali. Di kitab Amos, Nabi Amos menyampaikan peringatan kepada orang Israel yang saat itu sedang jaya-jayanya ya. Tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka. Tuhan Allah tidak suka akan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat jahat. Sehingga Allah mengutus Nabi Amos ke tengah-tengah bangsa itu. Biasanya kalau orang yang menegur, pasti bahkan ada yang, siapa sih kamu berani-beraninya menegur saya? Nah, itu di zamannya Nabi Amos. Bagaimana saatnya di saat ini? Saat kita school from home, sekolah lewat rumah, tidak bisa kemana-mana. Apakah sesuatu yang baik, apakah sesuatu yang jahat masih bisa kita kenali? Teman-teman mungkin di rumah saja, abang adik satu rumah juga di rumah saja. Bisakah kita berbuat baik di tempat yang terkecil, keluarga? Ya, pasti bisa. Coba yang pagi ini bangun tidur, matanya terbuka,
dia langsung ingat yang memberi dia hidup. Angkat tangan. Ya, kakak senang semuanya angkat tangan. Berdoa. Betul. Karena berdoa artinya kita sudah tahu siapa yang memberi kebaikan kepada kita. Bayangkan Tuhan itu baik, adik-adik. Matahari dia beri bersinar, hujan dia turunkan, panas matahari menghangatkan, katanya berjemur, dia beri dengan gratis. Baik Tuhan itu. Sekarang bagaimana kita juga bisa meniru Tuhan yang baik itu? Kita tahu Tuhan itu baik. Apakah seseorang yang sudah tahu yang baik masih suka melakukan yang jahat? No, pasti dia akan menjauhi yang jahat karena dia sudah mengenal, sudah menyukai yang baik. Apa aja sih yang bisa dilakukan menunjukkan kebaikan di rumah? Banyak hal yang sederhana ya. Mama di rumah pasti pusing. Aduh, masak apa lagi nih? Satu harian anak-anakku di rumah pasti minta, "Ma, bikinin ini, Ma, minum ini, Ma, minta ini." Kita taunya hanya meminta. Pernah kita melakukan kebaikan kepada mama, papa kita, saudara-saudara kita? Hal terkecil adik-adik, sederhana, hal baik. Ya, mengucap terima kasih. Kadang lupa ya, karena udah terbiasa diberi. Biasa aja, nggak usah ngapain terima kasih sama mama. Tidak, biasakan. Karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa, kalau berulang-ulang kita terus lakukan, itu akan menjadi akar. Adik-adik pernah lihat pohon bambu? Bayangkan adik-adik, ada penelitian bahwa sekelompok pohon bambu itu bisa tumbuh besar setelah 5 tahun. Dia diberi air, disiram. Lama sekali. Ya, yang diperlukan sebuah pohon bambu adalah akar yang kuat. Akar yang kuat artinya apa? Saatnya tumbuh besar, apapun yang menimpanya, hal-hal di luar, angin, badai, hujan, bahkan tangan-tangan manusia yang jahat, itu membuat akarnya kuat, dia tidak bisa dicabut demikian saja. Demikian juga kita. Kalau kita biasa melakukan kebaikan-kebaikan kecil, mengucap terima kasih, berani meminta maaf terlebih dahulu, ya itu kalau kita lakukan setiap hari, oh akan terbiasa. Orang akan melihat, oh hebat ya. Padahal aku kan cuma menolong yang kecil, tapi dia mengucap terima kasih. Berani ya dia meminta maaf. Wow, adik-adik, kita sudah menjadi siapa? Ya, kita sudah sama seperti Yesus yang mengajarkan kita. Di Yakobus pasal 2 ayat 8. Tuhan berkata, ya, Yakobus 2 ayat 8, Tuhan menegaskan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ya, berbuat baik. Oke adik-adik, kakak nggak perlu lagi mengajari adik-adik bagaimana berbuat baik. Kalau sudah tahu menjauhi yang jahat, berarti otomatis yang baik-baik saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Kakak punya satu video yang bagus, yang menjadi bukti bahwa kebaikan itu bukan dikatakan, tapi kebaikan itu dilakukan. Ialah video ini membuat kita berpikir, oh, saya sudah pernah melakukannya Kak. Oh, saya juga bisa melakukannya Kak. Adik-adik, biar video ini menjadi berkat bagi kita hari ini dan seterusnya. I just want to make somebody smile.
Gembala selalu memimpin, menjaga dan memelihara. Kami adalah domba-domba Tuhan yang turut dan takut serta patuh hanya kepada Tuhan. Apabila hari ini Tuhan kami belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil, biarlah kami boleh mengakuinya Tuhan, karena kami memang orang yang tidak mampu. Tapi dengan pertolongan dan kasih dari Tuhan, kami percaya kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan mampu menjauhi hal-hal yang jahat. Biarlah Tuhan juga menjaga dan menemani seluruh anak-anak sekolah minggu Sola Gracia yang walaupun sampai hari ini belum bisa bertemu muka dalam suatu ruang gedung gereja, tapi kami percaya Tuhan, kerinduan kami untuk beribadah melalui rumah kami masing-masing sudah cukup menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menolong kami dalam melakukan setiap kegiatan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan seluruh jemaat HKBP Sola Gracia. Biarlah dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan kami senantiasa diingatkan dalam situasi COVID saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan menjaga kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari adik-adik kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 424. Yuk, musik! Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Harta milik
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap jaga kesehatan, stay at home, school from home. Ingat, kesehatan lebih penting ya. Kami mengucapkan